Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video chapter ke-7 dari manga Boruto to Blue Vortex. Nah, pada chapter ke-6 sebelumnya itu Boruto dikejar oleh Mitsuki yang berniat untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya Boruto tidak punya pilihan lain selain melawannya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. 忍びの時代は終わる。 瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして時間 Adegan dimulai dengan memperlihatkan Mitsuki yang ragu dengan ingatannya. Mitsuki berkata, "Aku adalah bulan, bulan yang ada di kegelapan." Setelah mengatakan hal tersebut, Mitsuki membuka matanya sambil berkata, tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Terlihat Mitsuki pun melihat bayangan Kawaki di hadapannya. Dengan keraguan di wajahnya, Mitsuki melanjutkan perkataannya, "Karena itulah aku membutuhkanmu. Selama kau yang adalah matahari yang menyinariku, maka cahaya bulan juga tak akan meredup. Aku bisa menyinari kegelapan. Aku bisa merasakan tujuan hidupku. Bertahan hidup, merasakan arti keberadaanku di sini. Untuk pertama kalinya aku merasa seperti itu, Kawaki." Adegan pun beralih ke masa sekarang. Terlihat Mitsuki melesat dengan cepat ke arah Boruto. Sementara itu Boruto tampak tenang melihat Mitsuki. Ketika Mitsuki semakin dekat, Boruto melempar beberapa shuriken ke arahnya. Namun Mitsuki menangkis semua shuriken itu dengan ularnya. Terlihat shuriken itu menancap di bawah batang pohon. Di sisi lain, Mitsuki langsung menyerang Boruto dengan ular Sagemode. Melihat serangan tersebut, Boruto melompat ke belakang dan terus menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Mitsuki. Karena serangan ular Mitsuki semakin banyak, Boruto langsung menggunakan Hiraisen sebelum dimakan oleh ular tersebut. Terlihat Boruto sekarang berada di atas pohon tepat di belakang Mitsuki. Sementara Mitsuki, dia pun terkejut karena Boruto tiba-tiba menghilang. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang bergelantungan di batang pohon. Boruto berkata, "Ada apa dengan Kawaki? Kukira dia yang akan mengejarku." Sambil menoleh ke belakang, Mitsuki membalas, "Tidak masalah kan? Karena saat ini akulah lawanmu." Di sisi lain, Shikamaru berkata, "Saat ini Kawaki sedang tertidur karena efek racun ular dari Mitsuki. Dia melakukannya supaya kau tidak menyadari hawa keberadaan Otsutsuki. Begitu laporannya aku terima." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam. Di sisi lain, Mitsuki berkata, "Aku paham kalau kau kuat. Bisa mengusir kau seorang diri itu sesuatu yang luar biasa. Menurutku saat ini, Kawaki sama sekali bukan lawan yang seimbang denganmu. Aku tak bisa membiarkannya terbunuh meski harus mengorbankan nyawaku." Mendengar perkataan Mitsuki, Boruto membalas, "Hentikan Mitsuki. Kalau Kawaki itu bukan lawanku seperti yang kau katakan, itu artinya kau juga sama saja. Pertarungan ini tidak ada artinya." Mitsuki membalas, "Satu hal lagi, alasanku kemarin meninggalkan Kawaki." Setelah mengatakan hal tersebut, cakra Sagemode Mitsuki meluat dan membesar. Mitsuki melanjutkan perkataannya, "Adalah agar aku bisa mengerahkan seluruh kekuatanku tanpa perlu sungkan padanya." Dengan raut wajah yang heran, Boruto membalas, "Apa maksudmu?" Mitsuki membalas, "Sudahlah, itu tidak penting." Terlihat Mitsuki langsung melakukan banyak ular dari balik lengan bajunya untuk menyerang Boruto. Ketika ular itu mendekat ke arah Boruto, tiba-tiba ular itu berubah menjadi bunsin Mitsuki. Dengan raut wajah sedikit terkejut, Boruto berkata, "Hebi bunsin ya?" Terlihat bunsin Mitsuki langsung menyerang Boruto dengan ular mereka. Terlihat serangan mereka menghancurkan pohon yang ada di dekat Boruto. Namun Boruto berhasil turun dari pohon itu untuk menghindari serangan Mitsuki. Sambil berlari menjauh dari serangan Mitsuki, Boruto berkata, "Semakin banyak bukan berarti semakin bagus. Malahan itu tidak baik untuk lingkungan." Sambil terus mengejar Boruto, Mitsuki membalas, "Sejak awal ini salahmu kan? Cepatlah lenyap demi dunia ini." Terlihat banyak hutan yang hancur karena Mitsuki terus menyerang Boruto. Boruto berkata kembali, "Mungkin benar apa yang kau katakan, tapi sayangnya tidak bisa.
Ada banyak hal yang harus aku lakukan. Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun membalikkan badan dan melompat ke belakang sebelum berkata, "Makanya, aku tak punya waktu untuk bermain-main." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melesat dengan cepat dan berhasil melewati ular milik Mizuki. Sekarang Boruto berada tepat di atas bunsi Mizuki. Dengan cepat Boruto langsung melakukan pedangnya dan menebas bunsi Mizuki. Terlihat Boruto menebas satu persatu bunsi miliknya. Ketika Boruto sedang fokus menyerang, tiba-tiba bunsi nyai muncul di belakang Boruto dan hendak menyerangnya dengan kunai. Namun Boruto yang menyadarinya dengan cepat menebas Mizuki. Terlihat semua bunsi Mizuki berhasil dihabisi Boruto dengan mudah. Di sisi lain, Mizuki yang asli langsung berlari ke arah Boruto sambil menutup segel tangan sebelum berkata, "Gesit sekali, dasar monster." Di satu sisi, Boruto memasukkan pedangnya kembali dan membentuk segel tangan juga. Dengan cepat, Mizuki menyerang Boruto sambil berkata, "Heavy Mikazuchi." Di saat yang bersamaan, Boruto juga menyerang dan berkata, "Jin Raisen." Terlihat kedua serangan itu beradu hingga menciptakan ledakan yang besar dan kabut yang tebal. Karena hal tersebut, Mizuki kesulitan untuk melihat keberadaan Boruto. Ketika Mizuki lengah, Boruto tiba-tiba muncul di samping Mizuki. Terlihat Boruto melakukan pedang dan mainkan pedangnya ke leher Mizuki. Namun ayunan pedang Boruto tiba-tiba berhenti sebelum mengenai lehernya. Melihat hal tersebut, Mizuki pun terdiam. Terlihat Mizuki kembali ke wujud normal sambil berkata, "Lakukanlah, cepat." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam sejenak dan berkata, "Ketimbang siap membunuhku dengan mempertaruhkan nyawa, kau justru terlihat seperti orang yang putus asa, cuma nekat." Dengar wajahnya heran, Mizuki membalas, "Apa?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Itu karena kepercayaanmu goyah. Sesuatu yang kau percayai tidak. Sesuatu yang ingin kau percayai tidak lagi dapat dipercaya." Dengar wajahnya masih bingung, Mizuki berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Boruto kembali berkata, "Ini tentang Kawaki, matahari yang menyinari dirimu. Entah sejak kapan kehilangan cahayanya. Kau merasa seperti itu kan?" Mendengar hal tersebut, Mizuki dan Shikamaru pun sedikit terkejut. Shikamaru berkata, "Ino, apa kau bisa memperdengarkan suara Mizuki juga? Aku ingin mendengar percakapan mereka dengan lebih jelas." Ino membalas, "Jangan sembarangan bicara. Percakapan kita di sini juga bakal didengar. Kita tidak bisa mengambil risiko seperti itu kan?" Adegan pun beralih ke Mizuki. Dengar wajah yang kesal, Mizuki berkata, "Memangnya kau tahu apa, Boruto? Pengkhianat desa sepertimu, jangan sok tahu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam dan langsung memasukkan pedangnya ke dalam sarung kembali. Melihat tindakan Boruto, Mizuki pun sedikit terkejut. Boruto berkata, "Aku tahu. Setidaknya aku tahu di mana mataharimu berada sekarang." Dengar wajah yang heran, Mizuki membalas, "Apa?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Aku adalah mataharimu. Tak ada penggantinya." Mendengar perkataan Boruto, Mizuki pun terdiam. Tiba-tiba muncul ular dari bawah kaki Boruto dan langsung melilit tubuhnya. Bukannya panik dan kabur, Boruto tampak sangat tenang walaupun ular Mizuki ingin menyerang. Dengar wajah yang penuh keraguan, Mizuki berkata, "Gurauanmu tidak lucu. Kau bilang kau adalah matahariku. Kenapa begitu?" Boruto membalas, "Kau bilang begitu. Tapi, lantas ada apa dengan ular ini? Kenapa tidak langsung saja menyerangku?" Dengar wajah yang sedikit kesal, Mizuki membalas, "Kau sendiri kenapa tidak kabur? Padahal kau pasti punya cara untuk meloloskan diri." Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam sejenak. Boruto berkata kembali, "Seharusnya kau sudah menyadarinya sejak lama bahwa Kawaki bukanlah mataharimu." Mendengar perkataan Boruto, Mizuki tampaknya mulai sadar. Boruto melanjutkan perkataannya, "Tak peduli seberapa dekat kau dengannya, tak peduli seberapa besar harapanmu padanya, dia tidak akan menyinarimu." Mendengar jawaban Boruto, Mizuki mulai ragu sambil berkata, "Itu tidak mungkin." Boruto membalas, "Wajar kalau kau bingung. Tapi seharusnya aku sudah tahu. Hanya kau yang bisa menilai apa yang kau anggap matahari, bukan orang lain." Mendengar hal tersebut, Mizuki pun terdiam.
Terlihat ular yang melilit tubuh Boruto perlahan terlepas dari tubuhnya. Dengan raut wajah yang ragu, Mitsuki berkata, "Kau ini sebenarnya siapa?" Mendengar hal tersebut, Boruto pun terdiam sejenak dan berkata, "Kau tak perlu khawatir. Aku tidak bermaksud membunuh Kawaki. Itu salah paham. Tapi suatu saat nanti, urusanku dengannya tetap harus kutuntaskan. Ini permasalahan di antara kami berdua sesama saudara." Mendengar hal tersebut, Mitsuki dengan raut wajah ragu membalas, "Kenapa kau membunuh Hokage ketujuh?" Mendengar perkataan Mitsuki, Boruto pun terdiam. Tak lama setelah itu, Boruto tiba-tiba berkata, "Hokage ketujuh masih hidup. Dia baik-baik saja." Mendengar hal tersebut, Mitsuki dan Ino pun terkejut. Sementara Shikamaru, dia sudah menduga hal tersebut. Boruto melanjutkan perkataannya, "Ibu, istrinya juga baik-baik saja." Saat ini hanya itu yang bisa ku katakan. Terlihat Shikamaru terdiam setelah mendengar jawaban Boruto. Sementara itu Mitsuki ragu berkata, "Boruto, sebenarnya kau siapa?" Terlihat Boruto membalikkan badan sambil berkata, "Mitsuki, menurutku sebenarnya kau bisa bersinar terang tanpa bergantung pada orang lain. Tapi seandainya kau benar-benar membutuhkan matahari." Sambil menoleh ke arah Mitsuki dan tersenyum, Boruto melanjutkan perkataannya, "Datanglah padaku kapan saja." Mendengar jawaban Boruto, Mitsuki pun tersentuh dan raut wajahnya mulai tenang. Adegan pun beralih ke Ino kembali. Mendengar perkataan Boruto, Ino berkata dalam hati, "Apa maksudnya? Naruto masih hidup?" Di sisi lain tempat, Shikamaru berkata, "Cepat pindah dari situ, Boruto. Ada yang ingin ku bicarakan." Adegan pun beralih ke apartemen Eida. Terlihat Kawaki masuk ke dalam rumah dengan keadaan tubuh yang lemah. Melihat keadaan Kawaki, Eida pun terkejut dan berkata, "Kawaki." Sambil memegang lehernya, Kawaki berkata, "Mitsuki sialan. Di mana dia sekarang?" Adegan pun beralih ke kantor Hokage. Terlihat Shikamaru masih berbicara pada Boruto. Shikamaru berkata, "Biar aku simpulkan. Ingatan kami ditulis ulang menjadi seperti yang diharapkan Kawaki oleh Zeno Shinjutsu milik Eida." Di sisi lain tempat, Boruto membalas, "Ya, lalu biar ku katakan lebih dulu. Kau tidak perlu memikirkan secara detail cara kerja kemampuan Zeno. Palingan nantinya kau juga akan lupa." Mendengar hal tersebut, Shikamaru yang heran membalas, "Apa?" Boruto melanjutkan perkataannya, "Kenyataannya ini bukan pertama kalinya kau mendengar penjelasan soal kemampuan ini. Sarada dan kota kelas sudah membicarakan soal ini beberapa kali." Dengan raut wajah sedikit terkejut, Shikamaru membalas, "Apa kau bilang?" Boruto kembali berkata, "Konsep Zeno itu sendiri tidak bisa melekat dalam ingatan kalian. Kau pasti benar-benar lupa seiring berjalannya waktu. Seperti itulah kemampuannya. Fakta bahwa aku dan Kawaki tertukar pun hanya bisa kau percaya tanpa mengandalkan logika." Mendengar perkataan Boruto, Shikamaru dan Ino pun terdiam. Boruto melanjutkan perkataannya, "Kau bisa sampai pada fakta itu dengan kekuatan sendiri. Itu bukan hal yang biasa. Benar-benar hebat." Dengan raut wajah yang serius, Shikamaru membalas, "Bagaimana cara mengembalikannya seperti semula?" Mendengar perkataan Shikamaru, Boruto terdiam sejenak dan berkata, "Tidak akan kembali seperti semula. Ingatan yang telah ditulis ulang bagi kalian telah menjadi yang asli. Dan lagi, meski ingatan kalian kembali seperti semula, bukan berarti permasalahan di antara aku dan Kawaki selesai." Dia menyegel ayah. "Maksudku Hokage ketujuh demi melindunginya. Tidak ada artinya kalau dia sendiri belum puas dan mau melepas segelnya atas keinginan sendiri. Bagaimanapun juga, itu hanya akan membuat hal yang sama terulang." Setelah mendengar cerita Boruto, Shikamaru membalas, "Kalau aku ada di posisimu, untuk menyamakan Naruto mungkin aku akan membunuh Kawaki." Mendengar jawaban Shikamaru, Boruto pun terdiam. Dengan raut wajah yang sedih, Boruto berkata, "Dia memang berniat membunuhku. Tapi aku berbeda. Aku ingin mengajarnya, lalu berbaikan. Hanya itu." Dengan raut wajah sedikit prihatin, Shikamaru membalas, "Aku mengerti perasaanmu. Tapi Boruto, kalau kau tidak bermaksud membunuh Kawaki, Son Naruto, aku ingin memintamu untuk tetap menjadi kambing hitam." Mendengar hal tersebut, Ino pun heran.
Sementara Boruto dia pun hanya terdiam. Shikamaru melanjutkan perkataannya. Selama pengaruh Zenin berpusat pada Kawaki, aku tidak ingin membuatnya merasa dicurigai. Dengan kata lain, untuk sekarang ini kita tidak bisa membiarkan apa yang telah dia lakukan terungkap. Dengan raut wajah yang sedikit tidak tega, Shikamaru melanjutkan perkataannya. Kau tetap akan kami perlukan seperti buronan. Apa kau tidak masalah dengan itu? Dengan raut wajah yang dingin, Boruto membalas. Tidak masalah. Sejak awal aku bermaksud begitu. Adegan pun beralih ke dimensi Jubi. Terlihat banyak buku yang bertumpuk di tempat Jura. Jura berkata, dunia ini aneh ya. Terlihat Jura sedang membaca sebuah buku bersama Hidari. Jura berkata kembali, seiring bertambah pengetahuan justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Hal yang tidak ku mengerti semakin banyak. Tak lama setelah itu Jura menutup buku itu kembali. Jura melanjutkan perkataannya. Omong-omong, perlahan aku mulai menyadari sesuatu. Tampaknya aku tidak bisa menemukan jawaban dari pertanyaanku dalam buku manapun yang ada di sini. Mungkin sebaiknya aku pergi menemui Naruto Uzumaki. Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya setelah urusan Mitsuki dan Boruto selesai, perbincangan antara Boruto dan Shikamaru masih berlanjut. Dari perbincangan itu Boruto sepakat kalau dia akan tetap menjadi kambing hitam. Sedangkan di satu sisi Jura akhirnya berniat untuk bertemu dengan Naruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut kita akan melanjutkannya kembali pada chapter ke-8. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya sampai jumpa pada video berikutnya. はい。私はそれになれることができません。チャクラを吸着するときに感じるかゆみと刺激は少しない。